Insiden pilu di balik kemenangan skuad Garuda secara baru tercipta. Ranking FIFA Timnas Indonesia melonjak tajam. Timnas Indonesia jadi sorotan media Inggris. Simak informasi selengkapnya hanya di Gadis Bola. Keberhasilan membungkam Filipina dengan skor 2-0 membawa Timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Asnawi Makuala menemani Timnas Irak yang lebih dulu memastikan diri lolos. Tak hanya itu, Indonesia juga berhak berebut tiket otomatis ke Piala Asia 2027. Dengan demikian, Merah Putih tak perlu melakoni laga-laga kualifikasi Piala Asia 2027 dan jatahnya bisa dialihkan untuk laga lain. Hal tersebut tentu menguntungkan bagi Sintayong untuk mengalihkan fokus dan lebih mematangkan skuad Garuda. Tak hanya mencetak sejarah baru dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus lolos ke Piala Asia 2027, mengutip dari laman footballranking.com, kemenangan atas Filipina juga membuat Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 11,72 poin di ranking FIFA. Alhasil perolehan angka skuad Garuda mencapai 1.108,72 poin. Kondisi ini membuat Timnas Indonesia diprediksi naik 3 peringkat dari posisi 136 ke 133 dunia. Sebanyak 3 negara yang disalib Timnas Indonesia adalah Malaysia yang harus turun ke peringkat 136, Rwanda 135 dan Kepulauan Faroe 134. Selanjutnya Timnas Indonesia akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada September tahun ini. Sebanyak 18 negara akan ambil bagian di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nantinya 18 negara itu akan dibagi dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 negara. Masing-masing tim akan melakoni 10 pertandingan dengan rincian 5 kandang dan 5 tandang. Pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sempat terhenti usai Adrian Ugelvik dan Hernando Ari Sutaryadi berduel udara. Hal itu bermula ketika striker Filipina tersebut gagal menang dalam perebutan dan harus terjatuh. Di saat inilah Ugelvik harus terkapar. Pasalnya ia salah mendarat karena kepalanya mengenai lapangan terlebih dahulu. Situasi itu pun sempat tegang dan untungnya tim medis cepat bergerak. Ugelvik tampak mengalami cedera serius. Pertolongan pertama pun langsung dilakukan. Tak lama sang pemain langsung dilarikan dengan menggunakan mobil ambulans untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Para pemain kedua tim bahkan sempat membuat pagar untuk mengantisipasi media yang berminat mengambil gambar insiden sensitif tersebut. Pelatih Filipina Tom Stanfield mengaku telah membaca komentar supporter Timnas Indonesia terkait ucapannya yang dipelintir media massa Vietnam tentang pernyataan yang disebut akan membantu Vietnam untuk lolos fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan caranya dengan menumpas Timnas Indonesia. Hal ini pun lantas membuat geger media sosial. Sejumlah pendukung Timnas Indonesia bahkan tak bisa menerima pernyataan ini dan menghujat Stanfield. Ia mengaku hal ini sebagai perihal yang tidak menyenangkan. Pelatih asal Belgia ini lantas menjelaskan duduk perkara mengapa ada pernyataan demikian. Bagi pelatih 51 tahun tersebut, ini bagian dari kampanye Vietnam menekan Timnas Indonesia. Duel Timnas Indonesia versus Filipina mendapatkan sorotan dari media Inggris Sportmail. Ia menarik, berdasarkan data dan statistik versi Sportmail, Timnas Indonesia kala itu diprediksi cuma akan menang tipis melawan Filipina. Pada saat Sportmail merilis berita laga memang baru akan digelar esok harinya. Mereka pun menganalisis dari semua data yang tersedia termasuk beberapa performa terkini dan statistik para pemain. Hal itu menunjukkan bahwa peluang Timnas Indonesia menang mencapai 52,9%, sementara probabilitas Filipina menang cuma 23,72%. Sementara peluang hasil imbang adalah 23,4%. Hipotesis ini merujuk di atas kertas Timnas Indonesia yang memang layak diunggulkan. Apalagi tim Merah Putih pada laga semalam mendapatkan tambahan kekuatan 2 pemain di lini belakang yakni Kelvin Verdong dan J.I.Z. Video seorang fans yang terlalu antusias saat bertemu Justin Hubner dan pemain Timnas Indonesia lainnya baru-baru ini menjadi viral di media sosial.
Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @mamayafootball, terlihat banyak sekali wanita yang berkerumun dan berteriak memanggil nama pemain untuk mendapatkan foto ataupun tanda tangan. Hal tersebut tentunya mengundang petugas keamanan untuk memperketat tingkah penggemar yang semakin ganas ini. Aksi fans tersebut kemudian menuai beragam komentar dari warganet. Ada yang menganggapnya wajar dan bentuk ekspresi kegembiraan fans terhadap idolanya. Namun banyak juga yang mengecam aksi tersebut karena dianggap tidak sopan dan melecehkan privasi pemain. Pemain keturunan Indonesia Mauresmo Hindoke mengaku bangga bisa membela timnas U20 Indonesia di turnamen Touronoi Mauricio Rebelo atau Toulon Cup 2024. Dalam hal ini Hindoke merasa bangga bisa membela negara dari ibunya yang memiliki darah Maluku. Namun pemain Dordrecht U21 itu mengaku belum puas lantaran timnas U20 Indonesia harus kalah. Pasalnya pada saat melawan Jepang, skuad Garuda memang harus menelan kekalahan 1-4. Namun satu hal yang positif dalam laga ini adalah penampilan pemain keturunan itu, di mana Mauresmo Hindoke yang juga mencetak gol. Di mana ini merupakan gol satu-satunya timnas U20 Indonesia di Toulon Cup 2024. Pot drawing kualifikasi Piala Asia U20 2025 sudah dirilis oleh AFC. Timnas U20 Indonesia mendapatkan undian yang ideal pada turnamen tahun ini. Pasalnya tim asuhan Indra Syafri masuk ke dalam pot pertama. Dilansir dari laman resmi AFC, 10 negara ditunjuk sebagai tuan rumah untuk ajang ini. Kabar dari AFC tersebut jelas jadi berita bagus buat timnas U20 Indonesia. Pasalnya timnas U20 Indonesia dipastikan bakal terhindar dari lawan-lawan berat di babak kualifikasi. Undian untuk babak kualifikasi Piala Asia U20 2025 sendiri bakal digelar pada 13 Juni 2024. Berdasarkan daftar tim peserta, 43 tim akan dibagi dalam 11 grup. Itu artinya satu grup akan diisi oleh 4 sampai dengan 5 tim peserta. Hanya akan ada 10 juara grup yang dipastikan lolos otomatis ke putaran final. Maka dari itu jika status sebagai juara grup gagal diraih, timnas U20 Indonesia pun harus finish sebagai salah satu runner-up terbaik. Menjadi tuan rumah jadi kesempatan besar bagi anak asuh Indra Syafri. Disampaikan Ketum PSSI Erick Thohir di Kongres Tahunan pada Senin kemarin, strata kompetisi sepak bola Indonesia akan segera bertambah mulai musim depan. PSSI ingin menambah kasta kompetisi dengan Liga 4. Hanya saja, Erick Thohir belum mematenkan kapan kompetisi kasta keempat ini akan digelar. Erick sendiri mengatakan saat ini PSSI dan LIB sedang mematangkan formula untuk Liga 4 itu sendiri. Saat formulasinya sudah matang, nantinya akan diumumkan kepada publik bentuknya seperti apa. Erick Thohir sendiri mengatakan saat ini PSSI dan LIB sedang mematangkan formula untuk Liga 4. Saat formulasinya sudah matang, nantinya akan diumumkan kepada publik bentuknya seperti apa. Komite Disiplin atau Komdis Asprof PSSI Jawa Tengah telah resmi menjatuhi oknum pemain yang terlibat kericuhan di laga Tarkam dalam acara Piala Bupati Semarang beberapa waktu yang lalu. Keputusan tersebut dirilis di pssijateng.com pada Senin kemarin dengan mengeluarkan 10 surat putusan. Bahkan dalam kejadian ini, ada mantan pemain timnas Indonesia Bayu Pradana yang paling disorot karena tingkah buruknya. Pemain yang saat ini masih berstatus milik Barito Putra tersebut mendapatkan sanksi paling berat. Bayu Pradana mendapatkan sanksi skorsing atau larangan berpartisipasi dalam pertandingan resmi PSSI hingga 6 bulan. Ia juga dijatuhi sanksi denda Rp50 juta.